Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haryadi, mahasiswa dari UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, jurusan Bimbingan Penjualan Islam, yaitu tempatnya di Fakultas Dakwah. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Yulianti MPD Kons, yang mana beliau telah memberikan saya tugas tentang diagnosis kesulitan belajar. Mari kita simak penjelasan. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menimbulkan hambatan dalam proses belajar seseorang. Hambatan ini menyebabkan orang tersebut mengalami kegagalan atau setidak-tidaknya kurang berhasil dalam mencapai tujuan belajar. Dari pengertian kesulitan belajar, dapat kita jelaskan bahwa salah satu hal yang bisa dijadikan kriteria atau menentukan apakah seseorang mengalami kesulitan belajar adalah sampai sejauh mana ia terhambat dalam mencapai tujuan belajar. Diagnosis kesulitan belajar adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menentukan apakah seorang siswa mengalami kesulitan belajar atau tidak dengan cara melihat indikasi-indikasi sebagai berikut. Yang pertama, nilai mata pelajaran di bawah sedang. Indikasi ini merupakan indikasi yang paling mudah dilihat dan paling umum dipakai oleh siswa atau mahasiswa, pengajar, dan orang tua. Jika seorang siswa atau mahasiswa sering mendapat nilai di bawah 6 atau di bawah nilai C, dapatlah dikatakan bahwa siswa atau mahasiswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, nilai yang diperoleh siswa atau mahasiswa sering di bawah nilai rata-rata kelas. Indikasi ini dapat juga menunjukkan bahwa seorang siswa atau mahasiswa mengalami kesulitan belajar. Indikasi ini sebenarnya tidak berlaku mutlak. Di sekolah-sekolah favorit tempat berkumpulnya siswa-siswa pandai, mungkin saja nilai rata-ratanya mencapai 6,7. Siswa yang mendapat nilai 6,4 belum bisa dipastikan mengalami kesulitan belajar. Karena walaupun berada di bawah rata-rata kelas, nilai tersebut masih berada di atas sedang. Yang ketiga, prestasi yang dicapai tidak seimbang dengan tingkat intelijensi yang dimiliki. Misalnya, seorang siswa atau mahasiswa yang prestasi belajarnya sedang saja, tetapi mempunyai tingkat intelijensi di atas rata-rata. Siswa atau mahasiswa seperti ini dapat dikatakan mengalami kesulitan belajar. Kemudian yang keempat, perasaan siswa atau mahasiswa yang bersangkutan. Misalnya, seorang siswa atau mahasiswa yang memang merasa mengalami kesulitan belajar, mengungkapkan kesulitan belajarnya itu kepada pengajarnya, orang tuanya, guru, boleh konselor, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, kondisi kepribadian siswa atau mahasiswa yang bersangkutan. Nah, seorang siswa atau mahasiswa dapat dikatakan mengalami kesulitan belajar jika dalam proses belajar mengajar, siswa atau mahasiswa tersebut menunjukkan gejala-gejala tidak senang atau tidak tenang, tidak betah, diam, tidak bisa berkonsentrasi, tidak bersemangat. Faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar ini terdiri dari dua macam. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang berasal dari dalam diri sendiri. Sedangkan faktor eksternal yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang datang dari luar diri siswa. Langkah-langkah mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, lakukan diagnosis kesulitan belajar untuk menentukan apabila seorang siswa atau mahasiswa mengalami kesulitan belajar atau tidak. Untuk dapat menentukannya, gunakan indikasi-indikasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Yang kedua, pahamilah kembali faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar. Selanjutnya, lakukan analisis terhadap siswa atau mahasiswa tersebut untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang kiranya menjadi sumber kesulitan belajarnya,
Mungkin kesulitan belajar itu bersumber kepada faktor internal atau mungkin juga bersumber pada faktor eksternal. Kesulitan belajar yang bersumber pada faktor internal, terutama pada faktor psikologis, biasanya memerlukan suatu penanganan khusus yang mungkin saja memerlukan bantuan orang lain yang ahli dalam bidangnya. Kemudian yang ketiga, setelah sumber latar belakang dan penyebab kesulitan belajar siswa atau mahasiswa tersebut dapat diketahui dengan tepat, selanjutnya tentukan pula jenis bimbingan atau bantuan yang perlu diberikan kepadanya. Kemudian yang keempat, sesuai dengan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa atau mahasiswa dan jenis bimbingan yang perlu diberikan kepadanya, tentukan pula kepada siapa kiranya ia perlu berkonsultasi. Mungkin ia perlu berkonsultasi dengan guru atau dosen bidang studi tertentu, konselor, psikolog, atau psikiater. Kemudian yang kelima, setelah semua langkah untuk mengatasi kesulitan belajar dilaksanakan dengan baik, lakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kesulitan belajar siswa atau mahasiswa tersebut telah dapat diatasi. Evaluasi tersebut hendaknya dilakukan secara kontinu sampai kesulitan belajar siswa atau mahasiswa tersebut telah benar-benar dapat diatasi dengan tuntas dan telah menunjukkan kesembuhan yang permanen. Kemudian yang keenam, apabila evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kesulitan belajar siswa atau mahasiswa tersebut telah dapat diatasi, tindakan selanjutnya adalah melakukan perbaikan untuk meningkatkan prestasi belajarnya sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Baiklah, hanya itu sedikit penjelasan tentang diagnosis kesulitan belajar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.